Juxing Restaurant, sebuah tempat makan terkenal di Kabupaten Xixian, selalu ramai dikunjungi. Restoran ini bukanlah yang paling mewah, tetapi juga bukan yang paling sederhana, sehingga menjadi pilihan banyak pelanggan setiap harinya. Belum lagi tengah hari, restoran sudah penuh sesak dengan tamu. Suasana riuh rendah dipenuhi percakapan para pelanggan, dan topik utama yang mereka bahas tentu saja adalah Hian. Mulai dari insiden Yezhan dan Mao Xihai yang berusaha menjatuhkannya, hingga keesokan harinya ketika ia dengan mudahnya mengalahkan keluarga Wang yang kuat, kisah Hian menjadi bahan perbincangan yang semakin lama semakin dilebih-lebihkan. Seorang pendongeng yang lihai dalam menangkap perhatian massa bahkan menyusun seluruh kisah Hian dalam bentuk cerita yang dramatis. Di dalamnya, Zhang Yutai dan Wang Tianyuan diubah menjadi sosok raja perkasa, dengan kekuatan yang bisa mengguncang dunia. PFFT. Seorang gadis tiba-tiba tertawa kecil saat mendengar kisah yang dilebih-lebihkan itu. Dengan cepat, ia menutup mulutnya dengan tangan halusnya, tetapi bahunya tetap bergetar, menunjukkan betapa sulitnya ia menahan tawa. Pendongeng yang tajam penglihatannya segera menoleh dan mengetuk papan kayunya. "Nona muda, apakah kau menganggap cerita ini berlebihan?" Gadis itu tidak mengelak, malah mengangguk santai. "Tentu saja." Saat ia mengangkat kepalanya, seluruh restoran tiba-tiba terasa lebih terang. Wajahnya yang cantik dengan aura yang murni dan menenangkan membuat banyak orang terkesima. Kecantikannya bukan hanya menarik, tetapi juga memiliki pesona yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pendongeng itu pun terpana sejenak, tetapi segera menguasai dirinya kembali. Ia tersenyum dan mengeluarkan sebuah gulungan kertas. "Nona, tahukah kau apa ini?" Tanpa menunggu jawaban, ia melanjutkan, "Ini adalah tulisan yang ditinggalkan oleh Yan kepada Mao Xihai saat itu." Para pelanggan di restoran segera berseru kagum. Mata mereka tertuju pada gulungan kertas itu, penuh rasa ingin tahu. Pendongeng itu tersenyum penuh kemenangan. Dahulu, saat ia diundang keluarga Mao untuk mendongeng, ia melihat sendiri bagaimana Yan dengan angkuhnya meninggalkan tulisan itu. Setelah keluarga Mao jatuh, ia menemukan gulungan itu tergeletak di tanah, kotor dengan jejak kaki. Dengan hati-hati, ia membersihkannya dan menyimpannya, mengantisipasi saat seperti ini. Namun, gadis itu hanya mengernyit. Bagaimana mungkin sekadar selembar kertas bisa membuktikan kehebatan yang begitu luar biasa? Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang duduk di sebelah gadis itu meletakkan sumpitnya dan menatap tulisan tersebut dengan penuh perhatian. Ekspresinya berubah drastis, dari terkejut menjadi penuh semangat. "Bolehkah saya melihat tulisan itu lebih dekat?" tanyanya dengan suara bergetar. Pendongeng itu tampak ragu. Dari cara lelaki tua itu menatap gulungan kertas, ia merasa seolah-olah jika ia menyerahkannya, ia mungkin tidak akan mendapatkannya kembali. "Kakek!" Gadis itu berseru kaget. Ia sangat mengenal lelaki tua itu. Namanya adalah Wang Tong, mantan dekan Akademi Daxia. Meski tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang dari Sucheng, namanya sangat dihormati. Dahulu, Wang Tong adalah seorang ahli tingkat kelima, tetapi ketika mencoba menerobos ke tingkat keempat, ia mengalami kegagalan yang membuat kultivasinya jatuh ke tingkat ke-9. Meski begitu, statusnya tetap tinggi karena banyak muridnya telah menjadi tokoh-tokoh berpengaruh. Namun sekarang, kakeknya tampak begitu bersemangat hanya karena sebuah tulisan. Gadis itu mengeluarkan selembar uang perak 100 tael dan meletakkannya di meja. "Aku beli tulisan ini." Semua orang di restoran kembali terkejut. 100 tael bukan jumlah yang kecil. Untuk keluarga biasa, uang itu cukup untuk hidup selama hampir 1 tahun. Namun, gadis itu mengeluarkannya dengan santai, seolah-olah itu hanyalah uang jajan. Pendongeng itu langsung tersenyum lebar dan menyerahkan gulungan itu tanpa ragu. Dengan tangan cekatan, ia mengambil uangnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Bank tempat gadis itu menukar uangnya terkenal akan keamanan dan keasliannya, jadi ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Wang Tong menerima tulisan itu dengan tangan gemetar. Ia meletakkan kertas di atas meja dan mulai membaca dengan saksama. Matanya menyipit, jari-jarinya mengelus lembut guratan tinta di atasnya. Napasnya tertahan, dan seluruh tubuhnya tampak bergetar. "Kakek, ada apa?" Gadis itu bertanya cemas. Wang Tong menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dan berkata dengan nada penuh penghormatan, "Tulisan ini luar biasa." Gadis itu mengerutkan dahi. "Bukankah itu hanya sebuah kata, akhir? Apa yang istimewa? Aku juga bisa menulisnya." Wang Tong tertawa kecil dan menggelengkan kepala. "Kau, cucuku yang manja, entah kau terlalu percaya diri atau aku yang meremehkanmu. Tulisan ini mengandung Daoyun, esensi hukum alam." "Daoyun?" Gadis itu memiringkan kepala, tampak menggemaskan dengan rasa ingin tahunya. Wang Tong menatap tulisan itu dengan kagum. Orang yang menulis ini pasti seorang ahli yang luar biasa. Setiap goresannya mengandung pemahaman mendalam tentang hukum dunia. Kau tidak bisa merasakannya karena kultivasimu masih rendah. Ia menghela napas panjang, matanya dipenuhi penyesalan. "Jika aku memiliki tulisan ini saat mencoba menerobos ke tingkat keempat, mungkin aku tidak akan gagal." Gadis itu akhirnya terdiam. Daoyun adalah konsep yang sangat abstrak, tetapi jika satu kata saja bisa membantu seseorang mencapai tingkat keempat, maka penulisnya jelas bukan orang biasa. Wang Tong menghela napas dalam-dalam dan menatap cucunya. "Ayo, kita temui orang yang menulis ini." Wang Tong dan cucunya segera tiba di kediaman keluarga Ye. Setelah insiden yang menimpa keluarga Wang, para pelayan yang tersisa di keluarga Ye ketakutan dan melarikan diri. Meskipun kepala keluarga Wang akhirnya datang meminta maaf secara pribadi, karena berita itu dirahasiakan, tidak ada satupun pelayan yang berani kembali. Namun, yang mengejutkan, pintu rumah keluarga Ye tetap terbuka lebar, seolah tidak ada kekhawatiran akan adanya pencuri yang masuk. Wang Qingsui mengerutkan kening. "Keluarga terpandang di Xixian? Kenapa tempat ini begitu sepi dan lusuh?" gumamnya. Dia mengetuk pintu dengan keras, lalu berseru, "Ada orang di dalam?" "Halo?" Suaranya jernih dan nyaring, bagaikan gemericik mata air di pegunungan. Tak lama kemudian, seorang pemuda bertubuh besar seperti beruang muncul dari dalam rumah. Tatapannya menyapu wajah cantik Wang Qingsui, tetapi tidak ada tanda keterkejutan atau ketertarikan sedikit pun. Dia hanya berjalan mendekat dengan ekspresi bosan. "Siapa lagi kalau bukan Husi?" Dengan nada kasar, dia bertanya, "Ada apa?" Dia sebenarnya sedang berlatih tinju, dan karena begadang semalaman, kantung matanya tampak gelap. Tubuhnya yang besar dan berotot membuatnya terlihat semakin mengerikan. "Kami dari keluarga Wang.
Kakekku, boom. Sebelum Wang Qingsui sempat menyelesaikan perkenalannya, sebuah pukulan melayang ke arahnya. Bajingan Wang. Berani-beraninya kau datang ke sini. Husi akan menghajarmu, teriaknya dengan penuh amarah. Karena tertidur sepanjang siang kemarin, Husi tidak mengetahui bahwa kepala keluarga Wang telah datang untuk berdamai. Baginya, keluarga Wang tetaplah musuh yang ingin mencelakai tuannya, dan tidak ada kompromi dalam hal itu. Baginya, ada satu cara untuk menghadapi musuh. Hancurkan. Kecantikan lawan? Itu bukan urusannya. Wang Qingsui tersentak. Anak ini gila. Namun, saat merasakan embusan angin dari pukulan Husi yang menyambar pipinya, dia tersadar. Pukulan ini bukan sekadar gertakan. Dia dengan cepat menghindar, nyaris saja terkena serangan yang mengandung kekuatan luar biasa. Dia tercengang. Pemuda ini tidak menunjukkan gelombang energi spiritual apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi pukulannya bahkan bisa membuat kulitnya terasa perih dari kejauhan. Seberapa besar tenaga yang dimilikinya? Hah? Bisa menghindar? Husi sempat terkejut sejenak, tapi segera mengubah sikapnya. Jika lawan tidak lemah, dia tidak bisa sembarangan menyerang. Dia langsung memasang kuda-kuda. Tubuhnya sedikit menunduk, kedua tangannya siap menerjang seperti seekor harimau yang sedang mengincar mangsanya. Tinju harimau. Begitu kuda-kuda itu terpasang, Wang Qingsui langsung merasakan tekanan luar biasa, seolah-olah ia menjadi mangsa seekor binatang buas yang siap menerkam. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia benar-benar terkejut. Jika hanya dengan memasang kuda-kuda saja tekanan yang diberikan sebesar ini, bagaimana jika tinju itu benar-benar dilepaskan? Hentikan, seru Wang Tong tiba-tiba. Matanya tajam menatap Husi. Meskipun kekuatannya telah merosot dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-9, pengalamannya masih jauh di atas rata-rata. Dia langsung melihat bahaya dari pukulan Husi. Tetapi apakah Husi peduli? Raur. Husi mengaum seperti harimau liar dan melompat menerjang. Pada saat itu, atmosfer di sekelilingnya berubah. Seolah-olah dewa harimau dari zaman kuno telah bangkit kembali. Keganasannya begitu nyata, membuat siapapun merinding. Wang Qingsui pucat pasi. Dia mungkin seorang kultivator tingkat 9, tetapi menghadapi serangan seperti ini, dia tak berani melawan secara langsung. Wang Tong melangkah maju dan menepuk udara dengan telapak tangannya, menciptakan tekanan yang cukup untuk memperlambat serangan Husi. Namun, apakah itu cukup? Tidak. Serangan Husi hanya meleset sedikit, dan dia semakin marah. Dengan sekali teriakan, dia kembali menyerang. Teknik yang sama, namun kali ini lebih ganas. Wang Tong semakin kaget. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi tinju ini adalah dengan melawannya secara langsung, menggunakan kekuatan yang setara. Jika tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Tetapi siapa yang bisa menahan tinju seekor harimau buas? Kakek! Wang Qingsui panik dan bergegas membantu. Namun, meskipun mereka berdua melawan bersama, mereka tetap terdesak. Mereka awalnya berpikir untuk mengulur waktu sampai Husi kehabisan tenaga, tetapi semakin lama mereka bertarung, semakin mereka sadar bahwa Husi sama sekali tidak kehabisan energi. Sebaliknya, justru mereka yang semakin lelah. Ini gawat, pikir Wang Tong. Jika pertarungan ini terus berlanjut, mereka benar-benar bisa mati di sini. Pada saat yang genting, seseorang tiba-tiba muncul. Husi. Suara seorang wanita terdengar. Itu adalah Chang Yu. Ketika melihat Husi sedang bertarung melawan seorang pria tua dan seorang gadis muda, dia segera berteriak, berhenti. Husi langsung berhenti dan berkata dengan wajah sedikit kesal, Nyonya, mereka dari keluarga Wang. Wang Tong langsung merespons cepat, salah paham. Kami memang bermarga Wang, tetapi kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang di Sucheng. Kami datang dari ibu kota. Chang Yu awalnya sedikit waspada ketika mendengar nama Wang, tetapi setelah melihat ekspresi Wang Qingsui yang lugu dan polos, dia langsung merasa simpati. Dasar Husi, kamu tidak bertanya dulu sebelum menyerang. Lihat, gadis ini sampai berkeringat dan bajunya basah, ujarnya. Wang Qingsui hanya bisa tersenyum kecut. Kalau kau tidak datang tepat waktu, mungkin kami sudah babak belur. Setelah pertarungan ini, Wang Qingsui menyadari bahwa keluarga Ye bukanlah keluarga biasa. Dengan sikap lebih hormat, dia menyapa, halo, Bibi. Anak ini cantik dan sopan. Chang Yu tersenyum hangat. Semakin ia melihat Wang Qingsui, semakin ia menyukainya. Sayang sekali dia dari ibu kota, kalau tidak, dia bisa jadi menantu yang sempurna. Saat mereka berjalan masuk, Wang Tong tak bisa menahan rasa penasarannya. Siapa yang mengajarkanmu tinju itu? Tanyanya pada Husi. Tentu saja tuan muda, jawab Husi bangga. Wang Tong dan Wang Qingsui saling bertatapan, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya Ye Yan? Chang Yu sangat antusias. Meskipun dia merasa bahwa keluarganya tidak mungkin berhubungan erat dengan keluarga besar dari ibu kota, menjalin hubungan baik tidak ada salahnya. Lagi pula, siapa tahu kalau gadis ini menyukai putranya? Gadis ini, TSK, semakin dilihat semakin disukai. Wang Qingsui pun cerdas, dia terus memanggil, Bibi Chang, dengan manis, membuat wajah Chang Yu dipenuhi senyum lebar. Cerita ini sebenarnya sederhana, bahkan biasa saja. Seorang anggota keluarga kecil yang tak diperhitungkan, dijodohkan dengan putri sulung keluarga Chu untuk menahan takdirnya. Namun, setelah 3 tahun, ia dikembalikan hanya dengan selembar surat cerai. Kembali ke rumah, ia malah dikirim ke pegunungan Tandus untuk mati oleh keluarganya sendiri. Namun, saat itulah titik balik terjadi. Ye Yan bertemu dengan seorang ahli misterius yang tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga membuat kekuatannya melonjak drastis. Ahli misterius? Wang Qingsui melirik kakeknya, sementara Wang Tong mengernyit. Adakah orang di dunia ini yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang hingga ke tingkat ke-9 hanya dalam setengah hari? Bahkan di masa jayanya pun, ia tak pernah melihat hal seperti itu. Ada 2 kendala utama dalam kultivasi. Pertama, pengumpulan energi spiritual yang memerlukan waktu, dan kedua, wawasan untuk menembus batasan. Namun, Wang Tong tiba-tiba teringat pada satu hal, huruf akhir yang ia lihat sebelumnya. Kata itu mengandung makna tahu yang mendalam, sesuatu yang hanya bisa dituliskan oleh orang dengan pemahaman yang luar biasa. Mungkinkah ini semua berkaitan dengan sang ahli misterius? Yan tiba-tiba, suara Chang Yu membuyarkan pikiran Wang Tong. Mereka telah tiba di depan halaman rumah yang sederhana dan agak rusak.
Di dalamnya, seorang pemuda duduk bersila di atas batu, memasukkan kacang ke mulutnya, mengunyah beberapa kali, lalu menelannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan Wang Tong terjadi. Meskipun pemuda itu hanya duduk bersila, Wang Tong merasakan sensasi luar biasa, seakan pemuda itu menyatu dengan alam, menjadi bagian dari langit dan bumi. Perasaan ini begitu mendalam hingga Wang Tong terkejut merasakan bahwa kekuatan jiwanya yang selama ini mati mulai bergerak kembali. Betapa terkejutnya dia. Sejak gagal menembus tingkat keempat, lautan kesadarannya runtuh dan energi jiwanya lenyap. Bertahun-tahun ia mencoba menghidupkan kembali kekuatannya dengan berbagai obat, tetapi semuanya sia-sia. Namun kini, hanya dengan melihat pemuda ini, energi jiwanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ketika pemuda itu bangkit berdiri, sensasi luar biasa itu lenyap seketika, membuat Wang Tong hampir gila ingin meminta pemuda itu duduk kembali. Namun, sebagai mantan dekan Akademi Daxia, ia berhasil menenangkan dirinya, meskipun masih ada kekecewaan di hatinya. Kalian mencariku? Yan menatap Wang Tong dengan tenang, lalu menggeleng pelan. Ia bisa melihat bahwa lautan kesadaran orang tua ini rusak parah, jiwanya telah mengering layaknya wadah bocor yang tidak bisa lagi menyimpan energi. Saat matanya beralih ke Wang Qingsui, sebersit kekaguman muncul. Bukan karena kecantikan gadis itu, melainkan karena jejak darah dewa dan iblis yang samar di tubuhnya. Sungguh mengejutkan. Darah dewa dan iblis sangat langka, tetapi di kota kecil ini ia sudah menemukan 2 orang dengan garis keturunan tersebut. Apakah setelah 1 juta tahun, darah keturunan ini mulai menyebar? Aku Wang Tong, dan ini cucuku, Qingsui. Kami dari ibu kota, berkelana untuk mencari ketenangan. Wang Tong memperkenalkan diri dengan senyum. Dari ibu kota? Yan mengangguk. Jadi, mereka bukan berasal dari Xishan. Itu menjelaskan mengapa darah dewa dan iblis bisa muncul di sini. Namun, itu bukan alasan mereka datang menemuinya. Mata Yan tetap menatap Wang Tong dengan tenang, memberikan tekanan yang sulit dijelaskan. Meskipun telah bertahun-tahun menghadapi banyak tokoh besar, Wang Tong tiba-tiba merasa seperti seorang pemula di hadapan guru besar. Hal ini membuatnya terkejut sekaligus bingung. Dengan cepat, ia mengeluarkan secari kertas dan berkata, apakah ini tulisanmu? Yan melirik. Huruf akhir itu? Bagaimana bisa berada di tangan orang ini? Benar, jawabnya santai. Sebelum bertemu Yan, Wang Tong tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa menuliskan kata dengan makna tahu yang mendalam. Ia mengira itu ditulis oleh seorang ahli misterius. Tetapi kini, setelah melihat sendiri, ia tidak lagi ragu. Mungkin pemuda ini memiliki tubuh Dao, sebuah konstitusi yang selaras dengan hukum alam. Jika demikian, maka setiap kata yang ditulisnya bisa mengandung makna tahu secara alami. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya penuh semangat. Sebenarnya, aku pernah menjabat sebagai dekan Akademi Daxia. Sekarang aku sudah pensiun, tetapi masih memiliki sedikit pengaruh. Aku ingin bertanya, apakah kau tertarik untuk belajar di Akademi Daxia? Di sampingnya, Chang Yu langsung membelalakan mata. Akademi Daxia. Siapapun pasti tahu nama besar Akademi Daxia dan artinya. Di kerajaan ini, banyak sekte kuat seperti Pavilion Pedang, Lembah Wangsong, dan Sekte Diu. Beberapa bahkan sekuat keluarga kerajaan. Namun, Akademi Daxia berbeda. Akademi ini dikelola langsung oleh keluarga kerajaan, menjadikannya simbol otoritas sejati. Para lulusan akademi ini bisa dengan mudah menjadi pejabat tinggi atau jenderal. Tetapi masuk ke Akademi Daxia bukan perkara mudah. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang bisa diterima. Chang Yu yang semula tenang, kini penuh semangat. Yan kau pasti mau, bukan? Katanya sambil terus mengedipkan mata kepada Yan, berharap putranya tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini.